Berapa yang bisa konfirmasi? Ini menurut ceritanya adik. Ada ceritanya adik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت الحسين نويت الخلوة نويت الكتاب نويت نويت السلوك نويت السلام يا هذا المسجد يا هذا الجميع لله أنت مقصودين وربك مسلمين أتمنى أن تتكلم عن ذلك مسلما والمسلمين قال لكل سيدنا ذاتنا من المداد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وحده الرسول وأولي الأمر منكم. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul bersama di kediaman Bapak Parmin beserta Ibu dalam rangka Maulid dan Sabrina Maulid yang malam keempat. Pertama di rumah, kedua di Berima, ketiga di Bintaran ya. Sudah empati kita lagi itu tidak kelima jadi karena tadi kita sampai kita lupa alhamdulillah malam ini kita semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah mengatakan sesungguhnya akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh malaikat untuk berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh orang beriman untuk bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa siapapun yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua bisa mengatakan kalau nggak salah malam ini jika kalian memuji Allah, maka kalian akan menjadi ahlilah. Kalau kalian lihat ahli baiti berarti apa? Kalau ahli baiti apa? Maksudnya apa? ahli baiti berarti ahli. Kalau ahli hisab berarti kan gitu. Nanti kan berdebat sama Pak. Yang kata itu ahli hisab kan perlu Pak Musa. Kan mereka perlu Pak. Makanya di akhirat ini bisa benar karena bisa luang bisa. Insya Allah siapapun yang mau di Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau saya tidak salah menghirup atau mendengar atau mencerna apa yang muncul tajam di sini malam ini, dan kalian tempat ini seperti ini. Wallahi, ketika kalian masuk dan lihat di sini untuk bermaulid, sesungguhnya bahwa partai mungkin menyiapkan tikar-tikar ini. Tapi apakah kalian tahu apa yang Rasulullah SAW siapkan? Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan? Karena tidak kita lihat, tidak tahu apa yang Nabi SAW siapkan. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan di sini? Karena kita semuanya di sini tidak hanya bahwa partai dan ibu, tapi Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa ta'ala menganggapnya bahwa kita sudah tahu. Kita adalah tamu agung. Karena Allah mengatakan, ya inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Kamu Allah Subhanahu wa taala. Kamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau nggak salah, Christian ceritakan setiap tahun kalian lihat berapa juta orang yang pergi haji. Tapi apakah mereka semua mencapai haji yang mabrur? Tidak. Namun ketika kalian datangi suatu rumah atau suatu tempat atau suatu majelis untuk bermaulid, untuk bertasbih, untuk bersolat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalian adalah tamu-tamu Allah. Kalian adalah tamu-tamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pasti diterima. Lalu ada Nabi Muhammad. Makanya, alhamdulillah, Indonesia mengatakan karena kita ingin pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita diberikan kemuliaan yang besar. Allah mengatakan umat umat terbaik. Artinya Allah berikan pelayanan terbaik. Tetapi pada saat bukan pelayanan yang terbaik. Apa itu? Bagaimana Allah waktu bahasa menyebutkan Allah mereka hanya mampu menceritakan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kepada Nabi Muhammad. Tadi kalau nggak salah, insya Allah biasa mengatakan, ketika kalian patuh pada Allah, maka kalian akan menjadi ahlilah. Ahlilah berbeda dengan ibadah. Ahli ibadah berbeda dengan syariat. Ahli syariat adalah beda ya. Tapi bedanya apa? Ahlilah orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ahli ibadah orang yang beribadah. Tapi belum ibadahnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli syariat orang yang mungkin membuka banyak kitab untuk dia mengerti syariat. Untuk dia melakukan syariat itu sendiri. Artinya dia menjadi ahli ibadah. Ahli lain ini tertinggi. Dan di bawah ahli syariah, ahli agama. Ahli agama mungkin orang-orang yang bisa berbicara atau bisa berceramah tentang agama. Tapi belum tentu mereka mengerti tentang agama ini. Karena belum tentu mereka mengerti apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dalam agama ini. Namun, jika seseorang itu, jika orang-orang yang kalian semuanya menjadi ahlinya Gusti Allah, artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pengertian atau pencerahan tentang apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala atas agama ini. Seperti contoh misalnya, saya dengan Mas Rolya, terus saya dengan Pak Farzi. Terus ketika kita itu belum selalu majelis, mungkin orang-orang majelis mengenal kita, mungkin tahu kita, tapi tidak tahu apa yang kita maksudkan. Mungkin Mas Rolya Pak Farzi lebih tahu apa yang kita maksudkan, maksudnya kebiasaan kita seperti apa, lebih tahu karena beliau orang yang paling lama ikut kita di majelis, maksudnya paling lama di majelis. Dan paling ngerti apa yang kita sebenarnya, apa yang tidak kita sebenarnya. Tentu lebih ngerti maksudnya ini. Dan tentu orang-orang di luar mereka tidak akan mengetahui apa yang sebenarnya, apa yang tidak sebenarnya. Nah, begitu pula dengan ahlilah. Ahlilah mereka adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa? Mereka bersahabat. Lalu siapa? Mereka adalah aulia Allah. Ini apa? Aulia Allah tidak pernah di bawah naungan ilah. Tiba-tiba kita menentukan. Makanya mereka adalah orang yang mengerti tentang Allah karena Allah memberikan pengertian kepada mereka. Kenapa demikian? Karena mereka istiqomah untuk hidup bersama Allah, mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ikhlas terus pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain. Nah, siapa tahu kita semuanya di sini kita bermaulidan. Entah kita nggak tahu amalan kita ini yang diterima, yang mana kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu setiap dosa kita pasti diterima di langit. Dikirimkan di langit. Makanya kita selalu berusaha, siapa tahu walaupun mungkin malam ini kita mau lihat secara dohira seperti sederhana ini, siapa tahu ini membuat Allah senang dan membuat Allah menerima dalam pandangannya. Merupakan seluruh dosa kita dari akhir balik kita sampai kita meninggal. Sampai anak istri kita, sampai orang tua kita, sampai keluarga kita, sampai mbah-mbah kita, sampai cucu-cucu kita. Karena sekali Allah Subhanahu wa taala menjawab salawat kita, sampai selesai kita sampaikan,
Dan sholat itu sudah cukup sebenarnya untuk membersihkan seluruh dosa umat manusia dan Nabi Adam alaihissalam sampai berapa? Ada itu mungkin kalau saya bertanya nggak ini benar ya aman kasih lihat. Nah ya, umat akhir zaman sampai hari kiamat. Jadi sesungguhnya jika seorang mengetahui, namun ketika mereka terus menerus, maka dia akan memiliki makom-makom yang tinggi. Karena sesungguhnya setiap satu kali salawat itu dia habis langsung. Lalu dia langsung naik ke langit, dia kritik Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dia menerima riba. Tapi kita tidak menjadikan sesuatu yang naik, karena tapi sesungguhnya ketika orang sholat misalnya Pak Yanto hanya mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad itu dosa langsung habis, lalu namanya ini dengan yang ini langsung diperoleh oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lagi dilaporkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi, jadi ketika kita berselawat kita diambil ke sana Gusti. Lalu di situ disaksikan oleh seluruh malaikat. Lalu di situ Allah SWT memperlihatkan kita di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai kekasihku, ini umatmu yang berselawat atas diri. Lalu Nabi akan menjawab syafaat itu sekali selawat dengan 10 kali syafaat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan malam ini kita di sini semuanya, semoga kita ini tidak hanya dijadikan dianggap besar seperti ahlilah, tapi semoga kita semua ini menonton di sini malam ini, semoga walaupun mungkin ini awalnya yang lain tidak diberi, semoga bisa Allah berkenan untuk kita semua sebagai ahli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli bait Nabi Sallallahu atau keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di Rabbani. Rabbani itu upah hilangnya di dalam nanti kajian Nabi, dan siapapun yang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka disebut Rabbani. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan kita akan mulai malam ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya yang mimpin apa maksudnya yang mimpin? Saya yang mimpin. Tidak ada kata Pak Ustaz semangat ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kita tidak memberikan pahala lagi karena semua amalan kita ini murni ila yang tak maksudi. Jadi kita bijakan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha lana wa lakum ya habibun. وللوالدين ووالديكم ولأهالنا ولأولادنا ولمشايخنا وللحاضرين وللرفعنا ولأحيائنا ولأمواتنا والموجودين على هذا المجلس ولمن كان سببا في سمعنا بأن الله الكريم ينور القلوب ويغفر الذنوب وينفعنا بما حفظ به ذكره وينصرنا بما نصره وأن الله الكريم يجب أن نجلس هذا المقام بالخيرات والمسرة والأنوار والبركة ويغفر لنا جميع الحاجات بجاه خير البريات وأن الله ينصر المسلمين وعلى أن الله كريم ينصر سلطان الأولياء المقام كالسلسل سلطان الأولياء مولانا الشيخ أحمد شيخ فتن رباني كالسلسل إمام رباني وينفقه عن الثواب بجاه خالق الأمان وعلى كل نية صالحة محفوظ الفاطمة عند الموت بعد الأمر المتين في وقتها النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم صلوا على النبي محمد اللهم صل على النبي محمد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب بلغ الوسيلة يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب صل الفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب مرضى عني صحابة يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب مرضى عني سلالة يا رب صل على محمد يا رب صل على يا رب صل على محمد يا رب مرضى عني مشايخ يا رب صل على محمد يا رب محمد يا رب فرحان والدنا يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب ارحمنا جميعا يا رب صل على محمد يا رب صل يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب اغفر لكل مذنب يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب زد على يا رب صل على محمد يا رب لك فرجنا يا رب صل على محمد يا رب صل يا رب بلغنا نجو يا رب صل على محمد يا رب تشفنا بنوري يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب حفظنا وامنا يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب مسكنا واشدنا يا رب صل على محمد يا رب أجرنا من عذابك يا رب صل على يا رب صل على يا رب وارزقنا شهادة يا رب صل على محمد يا رب وفقنا بسعادة يا رب صل على يا رب صل على محمد يا رب كل مسلم يا رب صل على يا رب كل مهدي يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا ربي نختم المجتبى يا رب صل على محمد يا رب يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وسلم وبارك عليه وعلى عليه وعلى النبي. Jadi kenapa tadi diciptakan bahkan satu kali syafaat atau balasan di Allah Subhanahu wa taala satu saja. Dan usaha Nabi satu syafaat, satu salawat. Itu mampu untuk membersihkan dosa seluruh umat manusia di Nabi Adam alaihissalam sampai beliau hisab sampai ulangi lagi terus menerus. Kenapa demikian? Ustaz tahu? Karena nggak bayar turban panggil Ustaz, nggak bayar turban panggil tahu? Jadi satu kali salawat, satu kali syafaat itu mampu untuk membersihkan dosa seluruh umat manusia. Kenapa demikian? Karena seluruh umat manusia diciptakan daripada nurnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alam semesta diciptakan dari nurnya kanjeng Nabi SAW. Obat binatang, langit, bumi, bintang, gemintang, matahari, bulan, seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan itu diciptakan dari nur Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW lebih besar daripada jagat raya ini. Karena sebelum Allah menciptakan dunia beserta seisinya ini, beserta seluruh jagat raya ini, Allah menciptakan nur daripada Nabi Muhammad SAW dari dirinya sendiri. Artinya ada suatu space atau ruang di mana itu tidak berhubungan dengan dunia itu di jagat raya ini. Itu adalah privasi yang di Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW
ada di sana. Makanya manusia Nasib, manusia Islam, dan saya membaca dari suatu kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis. Suatu ketika Sayyidina Ali bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Ali, lihatlah saya. Ketika Sayyidina Ali melihat Rasulullah, maka Sayyidina Ali melihat tubuhnya Rasulullah yang besar di jagat raya ini. Sebuah alam semesta itu ada dalam dadanya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi lebih besar daripada jagat raya ini. Ketika Rasulullah mengatakan lagi, wahai Ali, lihatlah wajahku. Ali melihat ke atas, dia tidak mampu melihat wajah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berkata adalah itu adalah tanda maqamul mahmud. Tanda kedekatan Nabi dengan Allah. Sampai wajah Nabi tidak kelihatan. Karena yang ada itu adalah cahaya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di depan kamera lalu lampunya sangat kuat seperti wajah kan tidak kelihatan ada di kulit. Ketika Nabi mengatakan, wahai Ali, lihatlah ke bawah. Sayyidina Ali melihat kaki Nabi ini lembut sampai jadi lapis putih ke tujuh. Makanya saya mengatakan tadi, kalau nggak salah dan dengar, satu sahabat itu tidak dosa kalian, dosa itu umat Nabi. Karena satu salat itu lebih kuat, lebih besar, lebih berat daripada seluruh jagat raya ini. Kalian bisa bayangkan, jika kalian sedang hidup salawat, kenal berikan pada kalian, apa yang akan bisa berikan? Oh, seperti mangga begini bilang mudah. Masa aku kita jadi itu mati. Itu sampai sebenarnya belajar dengan. Ayo, jawab. Biar malu-malu. Ayo, jawab. Hasanah. Kecuali kita ada nama Hasanah enggak? Berarti kita kayak tahu orang kampung sulit namanya Hasanah. Ada. Kasih Mas Biana. Ada. Itu. Ketika kita bersalat terus-menerus ini, itu ide Allah bersalawatnya tidak pernah putus dari pertama menciptakan hingga sekarang sampai tidak ending. Ketika kita bersalat terus-menerus setiap hari, apa yang Allah berikan pada kita, yaitu kita akan diangkat derajatnya, dinaikkan makomnya. Nabi SAW berada di makom mahmud di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat bersalawat, mereka tidak ada di makom itu. Uniknya. Tapi umat Nabi SAW, siapapun yang bersalawat, Allah akan mengangkatnya ke makom tersebut bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu kan? Ya, siapa tadi? Asal. Ya, orang pertama cakap sekali. Yang apa jawabannya? Masuk. Itu wah, mana dia? Jadi siapapun bersolat terus menerus akan mencapai makom tersebut. Karena ketika di malam Isra wal Mi'raj itu, Kanjeng Nabi mengatakan ketika diberikan itu oleh Allah, Nabi mengatakan, ya ini untuk apa untuk seluruh umatku. Ketika Nabi meminta untuk seluruh umatnya juga, Allah mengiyakan, maka semua sampai di sana. Jadi rahasianya orang bisa dekat dengan Allah bersama Nabi di makom al-Mahmud ada dengan yusalluna ala Nabi. Makanya sahabat yang bersolawat yang untuk bermarifat. Dan Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alan nabi Muhammad. Dengan dan juga belum itu nih. Sallu 'alan nabi Muhammad. Ini balasannya. Berarti siapa nih? Masih sama. Lalu sampai masih kan berarti apa pandai? Lisan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Kita akan memberikan kemenangan yang apa itu? Di mana di mana itu besar. Karena yang lain tidak pernah bersama. Kami sekali. Para mereka tidak besar. Kita malah nggak pernah terpelajar. Tapi kembali ke Nabi, tapi di sana. Makanya
umat itu menjadi besar karena siapa yang mengikuti. Kalau Nabi yang besar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan besar itu, tapi besar dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, besar di akhirat, besar tidak selalu ada Nabi. Kalau sebenarnya itu bisa jadi. Sama itu membacanya betul. Dia berdoa Allah takkan meminta keselamatan dan amatah mereka yang jaga selama musafirah Allah nasran azizan qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى النبي محمد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان عشرتي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان عشرتي حتى ياتي العالمين يا خير القلوب ربي يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا
سلموا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. الحمد لله القوي الغالب الولي الغالب المالك 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 السالس
عالي الجاهل والبين والزين بالذاهب يسبح الخالق والغالب ويحب الصامت والجامد الدائب ينبع الساكن ويسكن بفضله الضارب الله حكيم الأربعة عن كمه والأجانب في تركيب هذه القوالب ولق مخا وعلما وعقوبا وروقا ولحما وجلدا وشعرا وتمام في نظم مترف متراكب سابق يخرج من بين السلم والتراكب لا إله إلا الله كريم صنف الخلق بسقى كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب آمنون إلى الله هل من طالب حاجة كوني له المطالب ولو رد الختام قياما على الأبدان وقد جادوا بالدموع سواكب والقم بين نادم والدائم وخائف النفس يعدم وآمق من الذنوب إليه هارب ولا يزالون في الاستغفار حتى يكفى كفها الدنيا ويهب فيعودون قد فاتوا بالمطلوب واتركوا رضا المحبوب ولم يعهد من القوم وخائب لا إله إلا الله وسبحانه تعالى من ملك أوجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الدين اللازم وعرف فهره على الشيء وقال هذا سيد الأنبياء وعد الأسمياء وأقرب الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى على النبي محمد يا بدر يا بدراتي من هذا يا بدر يا بدراتي من هذا اللهم ماذا الذي أفتح الأفق الأولى أنت الذي أفتح الأفق الأولى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قيل هو آتانا قال آدم في القلوب عن مرض قيل هو من الغرق ويوجد من خلقه من الأهل والأقارب تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب إلى موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى عيسى يبشر به وبين يدي نبوة كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسه نعمة الوقار وتوسه بتيجان المحابة والافتقار ونشد على رأسنا صائب قال هو نبي استغفرته من غانم يموت أبوه وأمه ويقوله جده ثم عمه شقيق أبو طالب وبارك عليه وعلى النبي محمد يا إمامنا يا سلمي
سيد سادتي من قوتي أهل الباب إلى الحضر صاحب الآيات أهل سورتي يملأ الأبكار ليحرك من يا رسول الله بيدي سيرته وسجاياه وسيرته سفت البادي وخيرته أنت للحبيب الحرم وسيرته سفت الباقي وخيرته ففي الدنيا ما سعيد ولا في سفر استطاع فيه ولقى بشر ويتك انت Bismillah. Ikonnya mana? Ikut, ya, naikin. Bismillah. Terus. Ya, terus. Bismillah. Nah, turun gitu. Bismillah. Ya. Ini paling itu apa? Bismillah. Ya, dasar paling ya. Bismillah. Bismillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau enggak ternyata begini. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد. Menyapa sama Pak Adi, kemarin soalnya keluar, senang. Nah, sama dia memang nggak pernah voting, buat kata tinggi yang nggak pas, yang pas jadi lagi itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa ala ali sallallahu Nabi Muhammad. Datang dari panggung ya, kalau ternyata datang dari panggung, Allah. Jadi banyak api yang luar karena di depan ada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi thumma arduhu bil 'arsh qabla an yabda al faraj wa qad kana jami'al ma'arib wa ila طيبة بأشراب قلب عليه أرواح المهدين على الأقطاب والنجائب. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. صلاة الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عليه صلوا على النبي محمد وصل وسلم عليه يا لقلبي سهوره قد تواها يا حبيبي
حبيبي وهو من فوق Iya. Kak Cita tuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سلم النبي محمد سلم النبي محمد صلوا على النبي محمد خير البرية
والواحد ينزل عليك
Saya kita tanya Pak Dore, sekian ini maksudnya main misalnya tidak bisa, ayo. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-qalbu farihan bidhahan hadiyan Rasulullah wasallallahu alaihi Nabi
Benar ya, Nak ya? Kalau kayak lagi ini anak. Oke. Wow. Baca itu dia saya. Di kamera lagi nonton banyak orang di sana. Dan terus acara sendok lagi. Ini pasti sejuta. Nanya Metri Pati. Ya, ya kan? Ini pasti istrinya, ya kan? Saya tadi kan. Iya, ada dulu kasih anak. Wow. Lah, saya pasti Bapak. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala ali. Natawasal baba Barbatul Mustaqaba Nabi summa sahaba Fasa da'wa mujabah Natawasal baba Barbatul Mustaqaba Nabi summa sahaba Fasa da'wa mujabah نتبسم بالقرآن وبكر والاستقامة فنبي
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bulidal syarah birabbil awali wal qalbu yakra bertawadi menjadi bulidal syarah birabbil awali Bagawati terjadi perbudayaan Bagawati
أنجبي البدر في دربه أنجبي Sallu ala Nabi Muhammad. اللهم على سيدنا محمد الذي لما والختم لما سبق نسل الحق على هذه المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Ada seseorang melihat satu makhluk yang sangat jelek di padang Sahara. Lalu dia bertanya, siapakah kamu? Aku amalan jelek. Jawab makhluk tersebut, apa yang dapat menyelamatkan darimu? Salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salawat itu berada di atas cahaya, di atas as-sirat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka pada hari Jumat. Barang siapa bersalawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 80 kali, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Jadi salawat 80 kali satu Jumat, Allah akan mengampuni dosa kita selama 80 tahun. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi Nabi mengatakan salawat itu berada di atas cahaya dan diceritakan. Dan salawat itu satu salawat cukup sebenarnya untuk membersihkan dosa umat manusia. Karena daripada nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat ini di atasnya nur daripada semua ciptaan. Makanya Nabi mengatakan salawat itu berada di atas cahaya. Jadi di luar daripada jagat raya. Di atas sirat, ya, salawat itu berada di atas saya, di atas sirat. Jadi siapapun yang bersalawat dia akan menemukan jalan menuju surga. Siapapun yang bersalawat dia akan menemukan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang bersalawat dia akan menemukan jalan menuju kebahagiaan. Siapapun yang bersalawat dia akan menemukan jalan menemukan rezeki spiritual maupun rezeki material. Siapapun yang bersolat dia akan diberikan kesehatan, dihapuskan kemalangan. Amin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan siapa yang bersolat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 80 kali, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Kisah lain, ada seseorang yang tidak pernah berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam ia bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menoleh kepadanya, tapi tidak menoleh kepadanya. Oleh karena itu, dia bertanya, ya Rasulullah, apakah Anda marah? Lalu orang tersebut bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Anda marah kepada saya? Jawab Nabi SAW, tidak. Tapi menjawab tidak. Orang itu berkata lagi, lalu mengapa Anda tidak memandang saya, ya Rasulullah?
Lalu mengapa Anda tidak mengenal saya? Kata orang tersebut. Nabi menjawab, karena aku tidak mengenalmu. Orang itu kaget. Bagaimana Anda tidak mengenal saya? Padahal saya termasuk umat Anda. Para ulama mengatakan bahwa Anda lebih mengenal umat Anda. Jadi orang tersebut mengatakan, para ulama mengatakan bahwa Anda lebih mengenal umat Anda daripada seorang ibu mengenal anaknya. Mereka benar kata Nabi SAW. Mereka benar, tetapi engkau tidak mengingatku dengan selawat. Jadi cara kita mengingatkan Nabi itu dengan berselawat. Setelah kita mengingat kepada Allah itu dengan cara berzikir dan berperilaku yang baik. Kalau kita tidak berzikir, kita tidak ingat Gusti Allah. Kalau kita tidak ingat Gusti Allah, kita tidak memiliki perilaku yang baik. Dan cara mengingatkan Nabi dengan cara berselawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjawab, mereka benar, tetapi engkau tidak mengingatku dengan selawat. Sebab itu, aku mengenal umatku menurut kadar salawat mereka pada kamu, ya kan? Jadi sebenarnya tidak ada yang gratis, semuanya harus ada yang dipersembahkan. Mau bersama Rasulullah, apa yang kita persembahkan? Salawat kita pada kanjeng Nabi. Mau bersama Allah, apa yang kita persembahkan? Ayo, Pak, gantian. Jawab sana, enak aja. Ayo. Mau bersama Allah, apa yang kita persembahkan? Ayo. Ayo, apa yang persembahkan? Apa yang harus dikorbankan untuk bisa bersama Allah? Jiwa. Tapi kenapa sholat berat? In amalan lupa. Karena ini teman rumah. Surfato, iya, karena terpaksa. Jadi apa harus kita korbankan untuk bisa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anda mesti kita. Karena apa yang Allah senangi, kita akan tidak senang. Nabi Muhammad menjawab, mereka benar, tetapi engkau tidak mengingatku dengan selawat, sebab aku mengaku menurut kata selawat mereka kepadamu. Setelah terbangun, orang itu mewajibkan dirinya selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW sekali setiap hari. Selang beberapa waktu, ia bermimpi lagi bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, ini aku mengenalmu dan aku memberikan syafaat kepadamu, karena engkau telah menjadi pecinta Rasul. Jadi, kita berselawat, artinya kita ini kalau kita sama atasan, kita setor muka. Selawat itu seperti kita setor wajah, setor muka. Apa yang kita setorkan spiritual kita. Bahwa kita ini menemui atau menjarahi atau mendatangi kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi berada di hadapan Allah Subhanahu. Makanya kalau kita berselawat, kita akan bersama Allah Subhanahu Wa Taala di majelisnya Gusti Allah. Apa itu majelisnya Gusti Allah di langit? Allahumma shalli alaihi. Apa majelisnya Gusti Allah di langit? Gusti Allah itu cuma punya majelis satu, nggak ada yang lain. Apa itu? Yang macam sering kesan itu. Apa? Aku tahu jangan lapar itu, makanya jawab. Habis itu tak kasih makan itu. Iya, iya. Apa? Majelis salawat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala hanya meminta majelis, tidak ada yang lain. Majelis berikutnya nanti majelis sidang Yaumul Hisab. Allah Subhanahu Wa Taala yang majelis pertama dan terus yaitu majelis Yusalluna ala Nabi atau majelis ala Nabi. Insyaallah sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis ala Nabi sebenarnya majelis Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Maulana Syekh diberikan tingkat kecerdasan spiritual mengetahui hal ini. Sehingga beliau memiliki majelis ala Nabi.
waktu maksimum. Karena beliau melihat kita semua anak muda semua, saya muda, Pak Opi muda, Jan muda, Bapak muda, Ibu muda, Pak Yanto muda, Pak Des muda, Mas Isnan muda, Mim muda, Mbak Dika muda, Dek muda, anak-anak semuanya muda. Makanya kita diberikan, diamanahkan Masjid Salana untuk kita jaga sampai akhir hayat kita. Siapa khalifah Masjid Salana? Jawab. Jawab. Kita khalifah Masjid Salana siapa? Loh. Dia bukan khalifah ya. Oh, yang namanya. Ini namanya Fatin. Kan tanya siapa khalifahnya Masjid Salana? Siapa aja apa biar PC coba. Coba apa itu? Ini jawab dulu aja. Siapa? Jadi Masjid Salana Nabi memiliki khalifah. Khalifah itu ada yang ditunjuk oleh Allah, oleh Nabi dan para wali. Jadi selama saya tidak ada di Jakarta, khalifah tersebut dia akan menggantikan saya untuk memimpin Masjid Salana. Ini adalah jawaban yang elegan supaya ibu itu diikutkan. Pemenang Nabi Muhammad Habib Muhammad Suratul Fadil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana ya kana sa'in siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Seluruh hiburan dan pilih Bapak Asman Pindahi Musulul Seluruh Pratik kita semuanya terbatas tentang namanya 11 dan bin Bismillah pada seluruh Bapak Amri Penakul Main dan sebuah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana ya kana ta'ala seluruh musafir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pusulurhi Bapak Karjono bin Wirya Sentono. Pusulurhi Bapak Marjono bin Wirya Sentono. Pusulurhi Bapak Marjono bin Wirya Sentono. Pusulurhi Bapak Wido. Bapak Wido bin Wirya Sentono. Pusulurhi Ibu Sukina. Ibu Sukina binti Wirya Sentono. Wa Pusulurhi Ibu Warni binti Wirya Sentono. Wa Pusulurhi Ibu Tukiam binti Wirya Sentono. Wa Pusulurhi Wariyati bin Aslan. Wa Pusulurhi Sukar bin Bulan. Wa Pusulurhi Arjo bin Bulan. Wa Pusulurhi Cipto atau Sikas bin Bulan. Wa Pusulurhi Yatira binti Bulan. Wa Pusulurhi Wandi bin Bulan. Wa Pusulurhi Margono bin Rono. Al-Fatihah. Seluruh pelanggan dan semuanya mampir di ataupun kalian berada. Ya kena mulai yang selesai bisa sempat bersapi salah pada tidak ada lagi. Karena dunia insyaallah sampai bertemu besok malam di Tanah Merah. Pada insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Topik ini. Kalau masih nanya masih topik ini. Nah, iya sayangnya. Oh, yang kita juga hatinya itu.